Halo Sobat Adindaku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan untuk semuanya. Tetap sehat, semangat dalam kondisi apapun. Kali ini saya bersama seorang tokoh sangat istimewa. Beliau adalah pria kelahiran Sumatera Barat. Sebagai sosok istimewa karena memiliki kisah perjalanan hidup yang penuh liku-liku dan perjuangan berat di masa kecil hingga di usia remaja, kemudian meraih kesuksesan yang cemerlang hingga saat ini. Beliau saat ini menduduki jabatan strategis sebagai Kepala PKUB atau Pusat Kerukunan Umat Beragama. PKUB merupakan program pendukung pelaksanaan tugas Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama melalui Sekretaris Jenderal. Langsung saja saya perkenalkan tokoh kita kali ini. Sobat Adindaku, beliau adalah Dr. Haji Nifasri MPD yang masih tampak segar bugar di usianya yang sudah cukup senior ini. Siapa? Gitu. Saya mancing sih dulu karena Ketemu juga sama Pak Kapus. terus ikan mancing? Dapat ikan? apa tuh buang di grup ngangkatnya berdua putus pancingnya patah. Ternyata jago mancing Pak Kapus. Dapat ikan 2 kilo, tambah lagi 2 kilo, 2 kilo, 2 kilo, 10 kilo. Nanti kita jual. Iya. Kalau dimakan sendiri habis ya Pak? Udah satu tuh mungkin tak dan tadi. Oh. Berdua kami kemarin ngangkatnya tuh. Wah. Putus habis udah selesai. Rezeki ya, rezeki. Nggak ada lagi pancingnya pun patah. Bangkai ini. Wah, luar biasa. Katanya kita dia paling besar di kolam ini. Bagus gaduhnya berarti ya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Adinda Fitri. Pemirsa Adindaku, saya bersama Bapak Nifasri. Beliau Kepala PKUB. Beliau ini ternyata punya perjalanan yang luar biasa. Bisa menjadi tauladan bagi kita semua. Bagaimana semangat hidup dari kecil hingga beliau bisa duduk sekarang dalam posisi, dalam usia yang tidak muda lagi ya Bapak. Iya. Masih kelihatan segar bugar, sehat pastinya. Semangatnya pun masih luar biasa. Saya mengenal beliau dengan pembicaraan dari hari ke hari sampai saat ini. Rasa salut saya kepada Pak Kapus ini ada rasa haru, ada juga rasa, nggak bisa juga saya mengungkapkan semua rasa bangga gitu ya, rasa salut yang pasti. Saya mengajak pemirsa Adindaku untuk mendengar cerita Bapak Kapus, bagaimana perjalanan hidup dari kecil, menempuh ilmu, sampai sekarang menduduki karir yang sangat strategik, yang pasti berguna buat masyarakat luas Indonesia. Bapak boleh diceritakan Bapak, bagaimana masa kecil Bapak, perjuangan semasa itu gitu ya. Baik, terima kasih Mbak Adinda Fitri. Terima kasih juga atas waktunya dan kenalannya gitu ya, dan mau bergabung dengan Pusat Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama Republik Indonesia. Iya. Saya ini berasal dari salah satu kampung namanya Mahat ya, kalau di sana namanya Mae ya. Dulu Kecamatan Suliki Gunung Mas, sekarang karena sudah ada pemekaran menjadi Kecamatan Bukit Barisan ya, Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Nah,
desa kami ini letaknya sangat terpencil ya di Kabupaten 50 Kota. Jarak dari kota Payakumbuh atau ibu kotanya itu sekitar 53 kilo. Nah, pada saat saya di sekolah dasar itu kendaraan belum satu pun yang masuk gitu ya. Belum Tahun ada, berapa ya. itu Bapak kira-kira ya? Tahun 73, 74, 75 ya. Saya belum Sampai ada. 79 ya. Itu kendaraan belum masuk ya. Tahun 79 itu baru ada kendaraan motor ya. Motor merek Honda waktu itu. Ya. Saya sampai kelas 5 di Mahat atau di Mai itu. Kemudian saya setelah kelas 5 itu saya tidak melanjutkan sekolah dulu. Saya ikut aktivitas di kampung itu dalam hal pertanian gitu ya, ke sawah, ya, bercocok tanam, mencangkul, berkebun. Itu dasar dari kampung tuh ya, Ya. Memang kita kan agraris ya Pak ya. Ya, kemudian setelah sawah itu ditanamin, nah itu kan ada masa-masa menunggu panen gitu ya. Nah, kami manfaatkan waktu itu untuk berdagang, untuk berjualan. Saya pernah jualan kelapa, jalan kaki itu dari pukul 00 dini hari ya, pukul 12 tengah malam. Jualannya itu di daerah Pekan Akad namanya itu waktu itu ya, Pasar Ahad ya, dan Muara Gunung. Kami berjalan kaki jam 12 malam, nyampe di daerah jualan itu pukul 9 pagi. Ya, itu jalan kaki itu. Jalan kaki 9 jam berarti. Iya, ya kan? iya, jalan kaki, Jalan kaki 9 jam. Dan jalannya itu sangat terjal gitu, ekstrim gitu ya. Ekstrim ya. Mendaki itu. Mendaki. Kadang-kadang itu kita hutan, berpegang. gunung. Betul. Batu-batuan juga. Batu-batuan. Kadang-kadang kita berpegang itu dengan kayu itu. Untuk Sambil membawa kelapa. sampai bawa kelapa itu. Kelapa yang saya bawa itu ada 8 biji gitu ya. Kadang-kadang kalau kecil-kecil itu bisa 10 gitu kan. Kalau kecil-kecil lagi itu bisa 12. Nah, itu kita jual. Itu bawanya pakai apa? Atau mungkin pakai keranjang atau gimana? Oh tidak, pakai ini aja. Apa namanya? Ada alas kepala. Oh. Di atas itu ditaruh kelapanya. Dengan begini pakai narik-narik pegangan pohon bisa. ranting-ranting nggak jatuh? Tidak jatuh. Ini Luar biasa. satu dipegang, tangan kita yang kiri, tangan kanan. Kadang-kadang kalau kepala kita kecapean, kita pikul, gitu kan? Iya. Kita pikul. Iya. Nah, kemudian setelah kita jual, pulangnya kita beli pisang. Kemudian pisang itu dijual lagi di Mahat. Oh, jadi tukeran ya? Nah, tukaran. Iya, tukaran. Jadi kita dapat untung 2 kali waktu itu. Untung dari kelapa, kemudian untung dari pisang. Nah, Jadi pulang pergi itu ada hasil. ada Pak, hasil, ya? ada hasil. Tapi memang pulangnya lagi-lagi itu agak cepat karena menurun. Gitu kan? Oh iya. Kalau iya. berangkatnya itu nanjak, mendaki, itu pulangnya itu menurun. Dan pulang memang biasanya lebih semangat jalan pulang ya? Oh iya, lebih semangat gitu ya. Iya, Nah, iya. kalau pas kelapa mahal, susah didapatkan, kita jualan beras. Jualan beras. Nah, di kampung saya itu dulu pertanian atau sawah ini luas sekali. Jadi masing-masing rumah itu pasti memiliki sawah gitu. Jadi beras itu murah. Kami Iya. itu memasok di berbagai daerah gitu ya. Waktu itu. Nah, kami jual beras itu apa namanya? Bisa bawa 10 kilo, 15 kilo gitu ya. Itu kami jual. Dan pulangnya lagi-lagi kami Beli pisang. pisang atau ada makanan-makanan Iya. yang khas di Menyesuaikan sana, musim lah ya. menyesuaikan, Sesuaikan ya. musim. Ada kerupuk misalnya gitu ya. Wah, kalau kerupuk bisa banyak. Oh iya, itu yang kita bawa, kita Enteng. jual di Mahat, di Mai gitu ya. Nah, kemudian tidak puas dengan itu gitu ya. Artinya rasanya kita kecapean gitu ya, dan tidak banyak teman. Itu kan untuk dagang itu kan harus kompak, ramai-ramai gitu ya. Iya. Kalau enggak nanti kan binatang-binatang kan banyak di jalan. Oh. Nah, kalau lagi sepi, saya pinjam kuda ke orang tua saya, ngangkut
barang atau beras itu dengan kuda gitu kan, dengan kuda, tapi saya jalan mengiringi kuda itu. Iya. Hanya buat beban saja ya, buat beban. Itu daerah Kota Tangah namanya, itu daerah Guntuang, Andiang, Lembanang, di tempat mangkalnya kendaraan Lembanang Payakumbuh itu ya. Iya. Nah, itu juga begitu, jalan jam 6 pagi itu nyampe nanti di Lembanang itu jam 11 atau jam 12. Nah, bawa beras 2 karung itu ditaruh di atas punggung kuda kanan itu. kiri ya. Nah, kemudian pulangnya itu kita bawa pupuk gitu kan. Pupuk. Ya. Pupuk untuk sawah pertanian, ya, untuk pertanian. Itu dan namanya waktu itu punya koperasi gitu ya. Kita mendapatkan upah dari koperasi itu untuk membawa pupuk itu. Wah, itu dua karung ya. Satu karung itu ada yang 25 kilo, ada yang itu macam pupuk urea gitu dulu ya. Betul. Pupuk urea. Pupuk urea itu ya. Ada PSP macam-macam namanya itu. Udah saya paham betul dulu itu. Ya. Nah, kemudian ya itu ke sawah gitu kan, kudu membuat gambir, menyiangi ladang gambir itu gitu ya, membersihkan gitu ya. Wah, itu kerjaan kampung itu saya sudah menguasai semua itu. Itu kelas 5 itu. Kelas 5 SD. Pengelolaan sumber daya yang ada ya. Iya. Sumber daya yang ada di sekitar. Kemudian dari bertani. Kemudian saya juga pernah metik cengkeh orang gitu kan. Metik cengkeh orang. Iya, itu ada namanya di Guntuang ya. Kemudian di Andiang itu penghasil cengkeh yang luar biasa, kebun cengkeh yang luas sekali gitu kan. Iya. Dan pada saat itu cengkeh ini luar biasa mahal gitu ya. Saya metik cengkeh dapat 10 liter, nanti saya dikasih 1 liter. Gitu ya. Di upahnya 1 liter. Iya. Kadang-kadang kalau yang punya cengkeh itu suka marah gitu ya. Kalau saya misalnya naik ke atas, patah dahannya itu, saya bisa dimarahin itu. Waduh, kamu ini bagaimana sih gitu. Kurang hati-hati. Kalau begini kamu lebih cerdas monyet daripada kamu gitu. Kalau monyet naik ke sini nggak patah. Kasarnya seperti itu gitu kan. Nah, tapi teman saya waktu itu orang asli daerah situ bilang, ya kita sabar aja gitu ya. Nanti kita petik cengkeh nenek saya gitu kan. Nah, gitu. Pokoknya persaudaraan dengan teman-teman itu luar biasa waktu itu. Saat-saat membahagiakan gitu ya. Iya. Nah, itu dari segi pemanfaatan, bisa mata pencaharian sejak kecil ya. Betul. Pemanfaatan dari pengelolaan apa yang ada di sekitar, baik dari hasil bumi yang pasti ya Pak ya. Bisa untuk kebutuhan sehari-hari, juga pasti untuk sekolah ya Pak ya. Terus ini saya tertarik dengan bagaimana perjalanan Bapak dari rumah sampai pergi ke sekolah, ke madrasah dan selanjutnya Bapak gimana? Nah, pada tahun 76, pertengahan 76, waktu itu saya sedang ke sawah ya, mencangkul. Iya. Kalau kita mencangkul pagi itu kan makanan dibawa oleh orang tua gitu kan. Tapi saya lapar, saya menunggu orang tua saya kapan mau datang gitu kan. Saya melamun di sawah itu. Pas saya melamun, saya dimarahin oleh saudara saya, kakak saya. Iya. Udah, kamu ini sudah semua pekerjaan sudah kamu lakukan, tetapi kamu tidak ada yang betah gitu kan. Apa mau kamu? Terus saya bilang waktu itu, udah, saya memang sudah semua saya lakukan, tapi tidak ada yang cocok bagi saya. Saya kepingin mengaji gitu kan. Saya kepingin menjadi imam di masjid, ya, menjadi guru ngaji, keagamaan gitu kan. Dia bilang, waduh, saya tidak yakin kamu ini akan betah gitu kan belajar. Kakak saya yang paling tua itu. Kalau kamu serius, nanti saya bilang ke bapak, waktu itu hari Rabu ya. Hari Sabtu. Biasa, harinya masih ingat. Ya, hari Sabtu nanti saya antar kamu ke Semalanggang gitu kan. Mengaji dengan Buya Haji Ramli. Karena waktu itu adik bapak saya, paman saya Haji Arius Rusli mengaji di Semalanggang. Kemudian dia lanjut sekolah ke Universitas Ummul Qura Mekah gitu kan. Jadi orang berhasil. Saya ingin mengikuti jejak dia.
Iya, Tapi paling tidak nanti bisa menjadi guru mengaji atau menjadi imam di masjid di kampung. Paling tidak. motivasi ya, motivasi besar itu ya. Iya, bisa lah nanti memberikan contoh di kampung lah sebagai seorang guru mengaji. Walaupun tantangannya waktu itu berat ya, banyak cuma gitu kan. Waduh, mengaji itu nanti paling jadi guru mengaji, dapat apa sih dari guru ngaji gitu kan. Iya. Gitu. Ya kita tidak peduli dengan tantangan-tantangan itu. Nah sehingga hari Sabtu itu betul kakak saya mengantarkan ke Semalanggang mengaji dengan Buya Haji Ramli. Beliau itu alumni Mekah, hafal 30 juz gitu kan. Iya. Nah kita mengaji di situ. Setelah Perjalanannya Pak, ini Bapak kan kemarin cerita ke saya bisa jalan kaki sekian kilo itu luar biasa itu. Oh iya, dari kampung itu yang seperti tadi saya mengiringi kuda itu juga begitu. Iya. Jadi berangkat jam 6 itu nyampe di untuk naik mobil itu jam 12-an gitu. Jam 12. Jam 12. 6 jam, 7 jam kita jalan kaki baru naik bis. Iya. Itu kita bawa Sambil bekal membawa bekal ya? beras itu untuk bekal kita di sekolah nanti. Oh, Ngaji itu pun bawa bekal makanan seperti itu juga, Oh iya, bahan-bahan makanan bawa ya. makanan. Itu yang pertama. Untuk yang berikutnya nanti orang tua yang mengantarkan. Karena orang tua saya juga dagang, dia tiap hari Sabtu itu dia pasti ke Payakumbuh, itu kan. Nah, kadang-kadang dia bawain beras gitu ya, bawain bekal, kasih belanja gitu ya. Ya, saya mengaji di Semalanggang. 1 minggu saya belajar gitu. Itu baru bisa membaca Al-Fatihah itu, baru naik kelas gitu kan. Iya. Baru naik kelas. Kemudian saya terpikir, waduh kalau hanya mengaji begini aja waktu kita banyak terbuang. Karena mengaji itu hanya subuh saja. Oh iya. Hanya subuh saja gitu, habis ba'da subuh mengaji ya, sampai jam 7 udah selesai. Itu tinggal di semacam sekolah asrama atau tinggal di tempat? Tinggal di Surau, di Langgar. Di Langgar. Masak sendiri di situ. Itu di ya? Ubin, tidur di Ubin aja. Tidur di Ubin. Bawa kompor, masak sendiri gitu. Nah, karena banyak waktu tersisa, waktu itu konsultasi dengan Buya. Kami panggil ayah ya, guru ngaji itu. Iya. Ayah, bisa enggak kami ikut sekolah di Balai Rupi, di perguruan Islam? Oh, bisa saja. Bagus. Anda bagus sekali. Ayah dukung. Silakan Anda. Setelah mengaji Anda sekolah, nanti ayah daftarkan. Kalau masalah bayaran enggak usah pikirkan. Nah itu guru ngaji begitu, ya kan? Kalau kami masukkan Anda ke situ, kami masukkan Anda ke situ, nanti ada saja rezeki kita. Tapi kalau ada uang dari kampung boleh dibayar. Kalau tidak ada, enggak usah dibayar. Nah itu kan. Akhirnya kami sekolah. Kami sekolah. Itu dengan jarak berapa kilo lagi itu? Sekolahnya dekat itu. Oh dekat. Dekat, kira-kira 30 menit jalan kaki ya. Nah, itu jalan kaki ya. Jalan kaki semuanya. Jalan kaki semuanya. Kita enggak punya sepeda waktu itu ya, enggak punya sepeda. Kita juga enggak naik bendi, ada bendi ya, delman ya. Di situ ada juga, tapi kita tidak ada delman dari situ. Jadi jalan motong setengah jam gitu. Kalau sekarang jalan tikus ya. Oh, jalan tikus ya. Kalau di Jakarta ya jalan tikus. Jalan tikus. Iya. 76, 77, 78 77 mulai masuk sekolah, 76 itu kita baru penjajakan, baru ngaji gitu ya. Kemudian 77 mulai, 77, 78, 79 saya lihat guru-gurunya itu kebanyakan asisten. Waduh, kalau begini guru sama juga kemampuannya dengan saya tidak akan ada ilmu nanti gitu kan. Iya. Saya jalan-jalan ke Bukit Tinggi, ketemu dengan paman saya yang hakim waktu itu dia. Sekarang udah meninggal, Al-Maghfirullah ya, Janis SH namanya itu. Saya disarankan, kamu sekolah di mana? Bilang saya sekolah di Balai Rupi Semalanggang, sekolah agama. Gimana sekolahnya? Ditanya, aduh ilmunya kayak kurang. Udah kalau gitu kamu saya masukkan ke Sumatera Tolib Parabe gitu kan. Memang ya kalau orang cerdas itu. Iya, Sumatera Tolib Parabe Bukit Tinggi. Itu katanya merasa dulu. Kurang saja tentang ilmu itu ya. Iya, itu pernah di situ sekolah Buya Hamka, Adam Malik, wakil presiden dulu pernah sekolah di situ juga, dia bilang gitu kan. Wah, baik paman, di PET panggilannya. Datang Kamis di situ, hari Sabtu itu diantar itu ke Parabe gitu kan. Yang ngantar itu saya masih ingat namanya Acam. Mudah-mudahan beliau siap ya. Amin. Ya.
Pak Itu Acam orang- mudah-mudahan orang- juga iya. menyaksikan ini cerita dari Orang yang berjasa Pak juga Nafasri. ya, Iya. bagi saya itu ya. Nah, masuk di situ, temui kepala sekolahnya, karena kepala sekolahnya itu waktu itu namanya Abdul Munir almarhum ya, mudah-mudahan ampuni dosanya. Itu teman paman saya. Nah, ditawarin, kamu masuk kelas 4 atau masuk kelas 3 gitu kan. Nanti saya konsultasi dulu dengan paman saya gitu kan. Iya. Pulangnya saya konsultasi paman. Udah kamu masuk kelas 3 karena di situ ilmunya dalam. Gitu kan. Enggak apa-apa lama-lama sekolah gitu kan. Saya tadinya kelas 3 di Semalanggang. Saya ulangnya lagi kelas 3 di Sumatera Taulib Parabe. Kan terkenal gitu ya. Iya. Nah, tahun 79. Dari situlah saya mulai paham. Iya. Ternyata ilmu ini sangat penting gitu kan. Dan saya berteman dengan berbagai daerah ya, dari berbagai daerah di Indonesia ini sekolah di situ. Awalnya saya mau tinggal di asrama, ternyata asrama itu ada kelompok-kelompok gitu ya. Ada kelompok Padang, ada kelompok Palembayan, ada kelompok. Iya. Saya orang Payakumbuh waktu itu baru sendiri gitu. Baru sendiri, belum ada bisa ngikut kemana-mana jadi. Iya, oleh sebab itu saya kos gitu kan. Saya kos, orang tua saya membolehkan kos. Nah, kemudian tahun berikutnya waktu acara yayasan saya mengaji, ternyata salah seorang tokoh masyarakat situ yang tinggal di Jakarta nemuin saya. Nak, kamu ini bagus bacaan Al-Qur'annya gitu. Ada bakat pasti. Ada bakat ini gitu. Kamu mau nggak mengajar mengaji? Kami bangunin musola. Kami bangunkan musola. Iya. Akhirnya dibangunkan namanya Surau Batu. Ya, Surau Batu di Parabe itu. Saya mengajar ngaji di situ. Sejak mengajar ngaji di situ, uang sekolah saya dibayarin gitu ya. Kemudian makan juga dibayarin, kasih uang jajan juga. Mewah saya waktu itu. Gitu Menanam kebaikan. Iya. Dapat Ya, yang alhamdulillah. didapatkan juga kebaikan. Jadi masyarakat Parabe itu luar biasa. Bahkan juga di situ kan banyak kebun sayur gitu ya. Sayur-sayur pun juga gantian ibu-ibu itu nganterin Iya, sayur ke suplai saya. ya. Bahkan tempat tinggal saya pun dikasih satu rumah punya ustadz ya, punya guru di situ gratis. Itu waktu itu udah usia berapa itu? Usia berapa ya? Tahun 79, tahun 80. Berapa usia saya waktu itu? Udah SMP mungkin ya? Ya SMP. SMP ya, setingkat SMP. Cuman Ya, kalau sekitar kalau 16-an mungkin. iya, kalau Sekitar dulu 16-an, kan ya. mungkin nggak harus 7 tahun itu masuk kelas 1 SD gitu Udah, kan iya. ya. Jadi saya mewah sekali sekolahnya di Parabe itu. Rumah gratis, sekolah Iya. bayarin. Bahkan orang tua saya heran, kenapa sih kamu sekolah di sekolah yang mahal, tapi kamu tidak minta uang lagi ke kampung gitu. Bukan berarti orang tua tidak mampu ya Pak ya. Bukan tapi, tidak mampu, iya, iya. tapi karena punya prestasi, Iya, itu iya. juga keberuntungan dan karena menanam dengan semangat dan niat tulus ya. Niat baik. ya, karena memang niat sekolah itu dari saya sendiri Iya, gitu kan. tekad ya, Iya. tekad yang kuat. Makanya orang tua saya bukan orang tua saya itu termasuk orang yang berada di kampung itu gitu. Iya. Istilahnya dulu toke, dia punya toko gitu, dagang-dagang barang-barang kelontong. Saudagar. Saudagar, iya. Tapi saya tidak ketergantungan gitu kan. Iya, betul. Karena saya di Semalanggang itu ikut ke sawah masyarakat, ikut pertanian juga gitu kan, ikut berkolam juga gitu ya. Nah, di Parabe ini juga begitu gitu ya. Malam mengajar ngaji gitu ya. Siangnya kalau ada masyarakat panen, saya ikut di situ, membantu di situ sehingga masyarakat itu senang sekali itu dengan Memang kehadiran ringan kita. tangan ya Pak ya. Iya, benar sekali. Jadi semua masyarakat yang tempat tinggal saya itu baik-baik semua ke saya gitu. Iya. Nah, di Parabe itu banyak aktivitas yang saya lakukan, kemudian juga prestasi alhamdulillah luar biasa juga. Iya. Bahkan kami juga sering juara MTQ gitu kan, Musabaqatul Quran. Sudah. Bahkan juga tahun 83 itu kami juara tingkat Sumatera Barat untuk cerdas cermat. Ya. Kami bertiga Cerdas cermat. dari Parabe, antara saya salah seorang gitu ya. Iya. Dalam cerdas cermat itu. Jadi untuk prestasi alhamdulillah ya, karena mungkin kadang dari kampung gitu ya. Iya. Saya berpikir, nah otak kita ini kan sama diberikan Tuhan. Iya. Tinggal lagi pemanfaatan.
ibarat pisau gitu. Kalau sering diasah Diasah. tajam gitu kan. Iya. Nah, saya belajar. Ya, apalagi setiap guru itu berpesan. Iya. Kalau kamu belajar, banyak membaca. Kuncinya di situ, banyak membaca. Kuasai pelajaran. Kalau besok apa yang dipelajari, tapi malam itu dipelajari dulu, supaya nanti begitu guru menjelaskan, itu langsung nangkap. Nah, itu kan. Itu pesan-pesan guru itu. Iya, karena pendidik ini, para guru ini kan bisa membaca karakter-karakter dan tingkat kecerdasan. Pasti bisa menilai dari murid yang beliau ajarin gitu kan. Iya. Jadi mungkin penilaian atas Bapak pun sudah. Punya penilaian bagaimana ke depannya gitu ya, dengan potensi-potensi yang ada. Kemudian bagaimana Bapak bisa sampai ke Jakarta akhirnya gitu. Nah, ini pertanyaan yang menarik juga yang perlu saya jawab ini. Iya. Nah, pada saat perpisahan di Sumatera atau Parade, kalau orang tua saya menyarankan saya kuliah di IAIN. IAIN. Karena di IAIN itu ada beberapa orang-orang kampung saya, ya termasuk saudara juga ada di situ. Mudah lah. Apalagi alumni Sumatera Tawalib kalau masuk IAIN itu mudah waktu itu ya. Iya. Karena kemampuan keilmuannya Ya, luar biasa lah ya, keislamannya tinggi ya, sudah menjadi ya, sudah Islam punya dan umum lah ya. umum juga Dan gitu umum. ya. Artinya kalau untuk masuk IAIN itu pasti lulus. Iya. Nah, tapi waktu itu saya ditawarin oleh kepala sekolah Ustadz Abdul Munir, Nak Fasri gitu. Anda ini kelihatannya ada bakat untuk memperdalam bahasa Arab. Bahasa Arab. Iya. Saya kirim Anda ke Ma'had Lughoh Jakarta, dibilang gitu ya. Nah, oh baik Ustaz, gitu kan. Terima kasih Ustaz. Nah, akhirnya dibuat surat yang mengetik di waktu itu Ustadz Damas namanya Masrur Sahar. Beliau sekarang ini salah seorang tokoh di Sumatera Tawalib itu, Pak Masrur Sahar. Diketikin surat mengantar ke Ma'had Lughoh. Nah, berdasarkan surat itu, saya punya alasan ke orang tua saya untuk lanjut sekolah ke Jakarta. Nah, tadinya orang tua saya tidak membolehkan berangkat ke Jakarta, karena orang kampung saya pernah ada yang meninggal merantau ke Jakarta, dia dagang gitu kan. Jadi trauma ya? Dia trauma gitu. Tapi alasannya ada, ini saya dikirim dari Sumatera Tawalib untuk meneruskan sekolah di Ma'had Lughoh gitu, di Jakarta. Ibu saya waktu itu nangis, tapi kakak saya menjelaskan, tidak apa-apa, ini kan kesempatan gitu kan. Nanti kau pulang, ya harus pulang gitu kan. Ya nanti pulang setelah selesai belajar pulang. Kalau libur pulang. Akhirnya berangkat gitu ya. Berangkat. Kemudian juga di Jakarta dites lagi. Alhamdulillah lulus. Kemudian ikut tes untuk ke Ma'had Lughoh. Tes untuk ke Universitas Ummul Qura Mekah gitu ya. Nah, waktu itu juga lulus, ada kesempatan untuk belajar ke sana. Tetapi salah satu persyaratannya adalah harus ada pernyataan kedua orang tua, ya, pernyataan kesediaan ya untuk diberangkatkan ke Mekah, ke Timur Tengah. Waktu itu saya panggil orang tua ke Jakarta. Saya jelaskan, orang tua saya nangis. Jadi surat itu disobek. Dulu ke Jawa saja kamu minta izin, tak kami izinkan. Apalagi nanti kamu ke luar negeri. Tapi waktu itu kan memang ada perang Irak-Iran itu ya. Oh iya, Saddam Hussein ya. Iya. Dia tidak izinkan. Ya oke. Ya. Nah, saya karena dari pesantren ya, kalau melawan orang tua itu dosa besar itu. Tidak akan khawatir nanti tidak akan sukses kita hidup kita gitu, kalau orang tua dilawan gitu ya. Ini adalah budaya kita, udah tertanam tuh. Pada siapapun, tidak dalam agama pun, pada siapapun kita tidak boleh melawan orang tua. Iya. Nah, akhirnya saya tetap di Ma'had Lughoh. Satu saat saya jalan-jalan ke Kementerian Agama dengan teman-teman. Ya. Saudara saya juga ada yang bekerja di Kementerian Agama, namanya Daman Huri waktu itu.
saya kenalan dengan pejabatnya gitu ya. Iya. Saya ditanya, kuliah di mana? Saya bilang di Mahat Lugo. Wah, kalau gitu Anda bisa bahasa Arab. Oh bisa, waktu itu memang ya, bisa bahasa Arab gitu kan. Iya. Karena memang alumni Perabe itu bisa bahasa Arab ya. Cuman bahasa Inggris dulu yang lemah. Bisa ngerti bahasa Arab? Oh bisa, karena di Perabe itu pernah juga ngerti Arab gitu kan. Iya. Ya udah kalau gitu, jam kuliahnya jam berapa? Jam kuliahnya kadang-kadang sore, kadang-kadang malam gitu kan. Ya udah paginya kamu kerja di sini gitu. Bantu kami. Waktu itu saya disuruh baca surat tawaran beasiswa dari Timur Tengah. Saya baca. Dia tanya, apa isinya? Oh ini tawaran dari Arab Saudi untuk 30 orang dosen IAIN beri beasiswa ke sana. Wah waktu itu dia kaget, oh kamu bisa bahasa Arab, kamu kerja di sini aja, gitu kan? Oh enggak Pak, saya dulu enggak ada bercita-cita untuk kerja di pegawai negeri. Oh enggak pegawai negeri, bantu ngetik di sini aja. Nah waktu itu dia namanya masih anak-anak gitu ya. Iya. Ya, walaupun sudah tamat SLTA kan pemikirannya kan pemikiran masih kampung gitu. Naik lift itu baru pertama kali dulu itu naik lift kantor itu gitu. Iya. Awal bagaimana bergabung di Kementerian Agama ya Pak ya? Itu Iya. dari awal ya? Iya. Nah, Kemudian perjalanan karirnya ini dari membantu ngetik bahasa Arab. ya membantu ngetik bahasa Arab. Kemudian pada bulan September ada tes untuk CPNS. Saya ditawarin. Akhirnya saya ikut tes CPNS di Gedung Cemara waktu itu di Menteng. Ya, saya masih ingat itu. Iya. Nah, tahun 85 akhir itu saya lolos, tapi waktu 86 saya dipanggil untuk mulai bekerja, tapi saya tidak mau waktu itu, tidak mau. Saya tidak usah pegawai negeri lah gitu kan. Akhirnya saudara saya, kakak saya, dah kalau kamu tidak mau bekerja di sini kamu rugi nanti. Gitu kan. Kenapa? Karena Mahat Lugo itu tidak terdaftar, itu punya Arab Saudi. Jadi ijazahnya tidak diakui gitu. Waktu itu saat itu ya, karena sekarang kan sudah. Itu yang di mana ya Pak? Sekarang jadi Livia dia tuh. Oh jadi Di Livia ya, Livia di Buncit ya. Sudah diakui. Kalau dulu belum. Iya. Lebih baik kamu terima yang di Kementerian Agama. Kalau kamu nanti mau lanjut kemana saja kuliah, itu bisa tergantung kemampuan kamu nanti. Bahkan juga diberi beasiswa gitu. Nah, kalau ini kan beasiswanya kan dari Arab Saudi. Gitu. Nah, kalau ini dari pemerintah kita gitu kan. Jadi kamu bisa mengabdi kepada negara kita gitu ya, kepada bangsa kita, kepada masyarakat kita. Dan kalau kamu memang tidak mau tinggal di sini, bisa kamu nanti pindah ke Sumatera Barat kalau memang kamu ingin tinggal di sana gitu kan. Kata kakak saya. Nah, waktu itu ya akhirnya saya terima. Jadi pada bulan Maret 86 keluar SK saya waktu itu, tapi masih menggunakan ijazah SLTA ya, ijazah MAN dan ijazah Sumatera Utara pada Bukit Tinggi. Nah, karena saya sudah diterima jadi pegawai, waktu prajabatan saya terpaksa dicoret di Mahat Lugo. Itu kan tidak boleh pegawai negeri gitu kan. Kita diklat itu diklat prajabatan itu ada 1 bulan waktu itu, jadi tidak bisa. Akhirnya ya udah menurut saudara saya, udah nggak apa-apa, kamu fokus saja di sini, dah terus kerja aja. Kemudian tahun berikutnya saya disarankan untuk melanjutkan S1 ambil tarbiyah, nanti dikasih beasiswa gitu. Itu mulai selesai S1 saya mendapatkan jabatan waktu itu eselon 4 eselon 4 tahun 2001 ya, saya 10 tahun lalu ya mendapatkan jabatan eselon 4 itu. Nah kemudian saya kerja di Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi waktu itu. Saya menjadi kepala seksi pengajaran di Subdit Pembinaan IAIN itu yang pertamanya itu ya. Kemudian 2 tahun berikutnya pindah lagi di PTIS, kemudian pindah 2 tahun berikutnya pindah lagi. Jadi eselon 4 ini
sampai saya dilantik itu 8 kali gitu. Wah. Eselon 4 di Direktorat Perguruan Tinggi. Nah, sampai 2008 saya pindah ke Direktorat Pendidikan Madrasah. Nah, saya waktu itu menjadi kepala seksi ketenagaan di ketenagaan Senawiyah di Subdit Ketenagaan di Madrasah. Di Direktorat Pendidikan Madrasah. Kemudian juga menjadi kepala seksi kepala madrasah di madrasah. Tahun 2011 saya dipromosikan untuk menjadi eselon 3 di Direktorat Pendidikan Agama Islam. Nah, kemudian tahun 2016 saya ikut open bidding. Itu mulai eselon 2 ini dan eselon 1 itu harus mengikuti open bidding gitu ya. Ya. Saya ikut dan alhamdulillah masuk 3 besar jadi direktur PAI waktu itu. Nah, Luar biasa. Tetapi karena satu yang dipilih, akhirnya teman saya yang dipilih. Nah, tahun 2016 saya ikut lagi open bidding di BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Saya lolos juga 3 besar dan dipilih oleh Menteri Agama Pak Saifuddin waktu itu, Lukman Hakim Saifuddin. Saya menjadi kepala Pusat Kerjasama dan Standarisasi Halal eselon 2 di BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Dan itu mulai sekarang, menanjak eselon 2. Dan Kemudian sekarang tahun 2019 saya ditempatkan di PKUB, jadi Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama di Kementerian Agama sampai sekarang. Nah, itulah perjalanan karir saya ini dari perjalanan dari pendidikan sampai akhirnya Bapak bisa menjabat sekarang di Kementerian Agama sebagai Kepala Pusat Kerukunan Beragama. Ini sangat luar biasa dan pastinya tugas mulia ya Bapak ya. Mudah-mudahan bisa mengemban tugas beliau dengan amanah yang telah diberikan. Dan saya itu beberapa hari ini jalan-jalan sama Bapak, menemani Bapak ya dalam mensosialisasikan moderasi beragama ya Bapak ya. Beliau memang tadi sudah diceritakan berjalan sekian kilo dalam waktu sekian jam. Itu luar biasa. Dan saya merasakan saya itu jalan tertinggal terus sama Bapak. Dalam usia ya jauh dengan saya ya. Jalan kaki itu cepat karena sekali. sudah terlatih gitu ya. Sudah terlatih. Jadi fisiknya itu kuat, hebat. Saya dulu tidak bermimpi menjadi eselon 4 aja dulu tidak bermimpi gitu. Betul. Ya. Apalagi eselon 2 di pusat gitu ya. Ini luar biasa, apalagi di PKUB. PKUB ini kan strukturnya kan langsung ke menteri. Koordinasinya ke Pak Sekjen gitu. Saya di rapat di istana itu kadang-kadang saya bercanda. Saya ini bukan eselon 2 Pak, tapi eselon 1,5 sebenarnya. Karena yang lain itu menteri yang hadir, kemudian eselon 1 gitu ya. Saya hanya eselon 2 gitu ya. Karena ini pusat kerukunan ini memang beda dengan unit eselon 2 lainnya gitu. Nah, disitulah rasa syukur saya, rasa bangga saya sebagai orang desa dan juga rasa terima kasih juga kepada pimpinan Kementerian Agama, tidak lagi melihat dari mana orang ini gitu kan. Dari apa sukunya gitu ya, apa organisasinya. Tidak lagi melihat itu. Tapi yang dilihat potensi, kemampuan, kompetensi, kemudian ya mengikuti prosedur yang ada Prosedur gitu. yang ada itu dalam pemerintahan ya. Ya alhamdulillah gitu ya. Anak kampung bisa duduk di pusat lah gitu. Jadi ini sebagai motivasi juga bisa penyemangat buat anak-anak kampung sekarang. Bagaimana perjuangan beliau yang tadi sudah diceritakan seperti itu. Jadi sekarang ini sudah zaman modern. Apa aja sudah dimudahkan ya Pak ya, dengan pembangunan yang dari tahun ke tahun sampai sekarang itu sudah sangat bisa dinikmati dari generasi-generasi sekarang dan generasi yang mendatang. Mudah-mudahan betul, curhatan Bapak Nifasri hari ini bisa bermanfaat ya, menjadikan semangat bagi generasi yang akan datang. Betul Mbak Fitri, saya berharap itu. Ya, silakan mungkin ada pesan dari buat anak-anak muda sekarang. Pesan saya, terutama
generasi muda, anak-anak pelajar-pelajar di Mahat khususnya gitu ya. Sekarang kan udah zaman teknologi canggih ya, kendaraan sudah banyak, ya, jalan sudah bagus. Nah, jangan sampai terlena gitu ya. Belajarlah. Kami dulu tantangannya berat, tapi untuk sekolah ini terlalu bersemangat. Nah, oleh sebab itu pemuda-pemuda sekarang, generasi muda sekarang harus lebih bersemangat lagi. Bagaimana supaya kita selalu berprestasi gitu ya. Dalam di sekolah kita berprestasi, bekerja kita berprestasi gitu ya. Jangan terlena dengan waktu. Gitu. Jangan buang-buangkan ilmu setinggi mungkin ya. Ilmu setinggi mungkin, betul. Apalagi Muslim itu untuk menuntut ilmu itu wajib gitu kan. Talabul ilmu faridatun ala kulli muslim wal muslimah, itu kan jelas gitu. Ya itu yang saya berharap sekali anak-anak kampung-kampung ya, Mahat dan kampung-kampung lainnya. Jangan kita merasa rendah diri bahwa kita ini berasal dari kampung gitu. Iya, karena itu tadi otak itu sama diberikan Allah gitu. Tinggal kita manfaatkan sejauh mana pemanfaatan otak kita ini gitu kan. Ibarat pisau itu, bagaimana supaya pisau itu tajam, sering diasah. Otak itu bagaimana supaya bisa cerdas, ya banyak membaca gitu, banyak belajar. Nah itulah yang kita harapkan, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Itu. Saya modalnya itu, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, bisa membagi waktu gitu kan. Mana waktu belajar, mana waktu istirahat, mana waktu bermain gitu ya. Disiplin. Kalau kita sudah bisa memanage waktu dengan baik, insya Allah sukses akan bisa menyertai kita gitu. Itu Mbak Fitri, makasih. Ya, inilah yang kita juga mengenal bahwa masa-masa kemerdekaan dulu juga perjuangan-perjuangan dari Sumatera Barat ya, yang menjadi pahlawan-pahlawan kita sekarang. Kita pun juga sangat menghargai itu. Begitu pula dengan Pak Nifasri sekarang kan menjadi pahlawan-pahlawan juga sebagai putra daerah ya Bapak ya. Seperti Pak Adam Malik, Tan Malaka dari Sumatera Barat ya Pak ya. Iya, Sumatera Barat. Baiklah, terima kasih Bapak sudah menemani saya hari ini. Hari-hari kita jalan-jalan ya Pak ya, mudah-mudahan lancar semuanya ya Pak untuk sosialisasi moderasi beragama. Sukses. Kalau boleh satu lagi Mbak. Oke, boleh, silakan. Keberhasilan saya ini tentu tidak terlepas dari bantuan, dari motivasi atau support dari saudara, dari keluarga, dari orang-orang kampung saya dulu yang berpendidikan gitu ya. Betul ya. Seperti misalnya dulu saya yang terkesan sekali itu paman saya ya, suami bude saya, almarhum Hasan Basri. Keluarga ya pasti. Keluarga itu dia guru, kemudian juga pernah wali negari gitu ya. Itu dia selalu mendorong, kamu ini harus sekolah, kamu ini harus sekolah. Jangan seperti disontohkan waktu itu, jangan seperti preman-preman di kampung-kampung itu yang mengganggu masyarakat kita. Itu terngiang-ngiang ya. Terngiang-ngiang itu. Jadi kamu harus memberikan contoh yang baik. Keluarga kita ini keluarga agamis, keluarga kita ini keluarga yang beradat. Kamu contohkan, itu pesan kami ke kamu. Kamu dan berpotensi sukses ya. Alhamdulillah. Dan begitu juga di lingkungan saya sekolah itu juga ya. Saya sering menghadap ya tokoh-tokoh masyarakat, ya buya-buya gitu ya, konsultasi ya, itu arahnya seperti itu semua gitu. Dorong-dorongan semua motivasi. Oleh sebab itu ya mudah-mudahan bantuan-bantuan mereka, orang-orang yang berjasa itu yang mendapat imbalan pahala di sisi Allah Tuhan Yang Maha Esa gitu ya. Mudah-mudahan jadi amal baik bagi mereka. Nah, itu harapan saya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Dan ini adalah bagian dari cerita yang sedikit. Kedepannya Pak Nifasri akan membuat film autobiografi. Jadi nanti pemirsa bisa menyaksikan film tersebut, bagaimana perjalanan suka duka menuntut ilmu hingga bisa sukses berkarir sekarang, bisa menjabat di Kementerian Agama. Ya Pak ya? Ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sukses ya Pak filmnya ya. Terima kasih Mbak. Terima kasih.